Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Shoki Sabila Rosat NIM T20184123. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian media pembelajaran, kemudian mempresentasikan tentang manfaat dari media pembelajaran. Kita kupas dulu pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran menurut dari beberapa ahli, menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajar di sekolah. Menurut Suprapto dan kawan-kawan menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan batas-batasan mengenai media seperti yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik. Itu intinya, semuanya media yang digunakan untuk menyampaikan materi ke peserta didik. Kemudian, materi selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan media pembelajaran. Menurut Kem dan Dayton, misalnya mengidentifikasikan beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih efektif, maksudnya lebih interaktif. Kemudian efisien dalam waktu dan tenaga. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajaran. Kemudian media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manfaat selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif belajar terhadap materi dan proses belajar. Yang manfaat yang selanjutnya, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi konkret. Manfaat selanjutnya lagi adalah media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah media dapat membantu mengatasi keterbatasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah, NIM T20184084. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan atau kita menjelaskan apa saja sih kriteria pemilihan media pembelajaran itu. Nah, penelitian media pembelajaran perlu memperhatikan ketepatan memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan apabila tidak tepat memilih, tentu media tidak dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran. Nah, jadi kriteria di sini sangatlah penting untuk melanjutkan proses pembelajaran. Di sini ada 5 kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Nah, perlu diingat bahwa media yang akan digunakan perlu mengacu kepada tujuan pembelajaran tersebut atau tujuan instruksional. Nah,
Kehadiran media yang sesuai sebagai alat bantu pembelajaran sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan baik peserta didik dari sisi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya kondisi peserta didik. Ini sangat perlu ya menjadi pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Hal ini mengingat kondisi peserta didik kan beragam. Ada yang peserta didik memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya yang ketiga, media tepat guna. Nah, maksudnya di sini sering kita menemukan ya bahwa media pembelajaran yang tidak tepat guna, hal ini menandakan telah terjadi kesalahan dalam memilih media pembelajaran. Media tepat guna dapat dipahami bahwa pemilihan media telah didasarkan pada kegunaannya. Yang keempat, ketersediaan. Nah, ketersediaan media pembelajaran ini perlu dipertimbangkan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Media pembelajaran harus diupayakan tersedia. Apabila belajar yang bersifat teknologi canggih tidak tersedia, maka sedapat mungkin pendidik mengembangkan sendiri alternatifnya. Jadi pendidik sendiri atau guru itu sendiri ya. Yang terakhir itu biaya. Biaya itu tidak perlu ya pendidik memilih media yang biayanya mahal, tapi hasilnya tidak menyesuaikan dengan biaya tersebut. Jadi meskipun itu biayanya minimal, tetapi hasilnya itu bisa hasil yang menghasilkan pembelajaran yang optimal. Nah, itu yang sangat diperlukan. Baik, itu dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Mukaromah dengan NIM T20184105. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran bahasa Indonesia MI. Nah, pada umumnya media pembelajaran bahasa Indonesia MI ini terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah media visual, kemudian media audio, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, yang pertama adalah media visual. Media visual merupakan media yang berfungsi untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, bentuk-bentuk media visual itu seperti papan tulis, kemudian whiteboard, flannel board, flip chart, dan juga poster. Kemudian yang selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah media yang digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, bentuk dari media audio ini contohnya seperti amplifier, kemudian radio, dan juga tape recorder. Yang selanjutnya adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual itu merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang memfokuskan perhatian siswa pada indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Nah, media audiovisual ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah audiovisual murni, dan yang kedua adalah media audiovisual tidak murni. Nah, media audiovisual murni itu adalah media yang merupakan media audiovisual gerak yang mampu menampilkan unsur suara dan gambar. Contohnya seperti video, kemudian televisi, dan juga film bersuara. Yang selanjutnya adalah audiovisual tidak murni. Nah, ini merupakan media yang unsur antara suara dan gambarnya itu berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya adalah media sound slide. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Dari masing-masing jenis media itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada media cetak.
media cetak itu memiliki kelebihan seperti siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah dapat mengulangi materi dalam media cetakan sehingga akan mengikuti ukuran pikiran yang logis. Yang selanjutnya adalah perpaduan teks dan gambar dalam cetakan sudah dapat memperlancar pemahaman informasi yang dapat disajikan dalam dua format sekaligus, yaitu verbal dan visual. Nah, adapun kekurangan dari media cetak itu, yang pertama adalah sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Jadi kalau media cetak itu kan tidak bisa menampilkan gerak, misalnya hanya gambar saja. Kemudian biaya percetakan mahal apabila percetakannya itu menggunakan print yang warna. Yang selanjutnya adalah hasil cetakan tergantung dari alat cetaknya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah media audio. Media audio ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah relatif murah, kemudian dapat dibawa kemanapun, kemudian bisa mengatasi waktu yang digunakan bersama-sama. Selanjutnya, kekurangannya adalah sifat komunikasinya satu arah. Jadi kalau menggunakan media audio itu kan tidak bisa digunakan secara interaktif. Jadi hanya satu arah saja. Kemudian yang selanjutnya, penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Yang selanjutnya adalah media audiovisual. Kelebihan dari media audiovisual itu yang pertama dapat melengkapi pengalaman dasar siswa ketika membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Jadi ketika berdiskusi, guru itu dapat memberikan pemahaman lebih dengan menayangkan materi melalui media audiovisual. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat disaksikan ulang bila diperlukan. Jadi kelebihannya itu kalau yang media audiovisual itu misal guru ingin memutarkan suatu materi dalam bentuk video, itu bisa diputar kapan saja ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya, kekurangannya dari media audiovisual itu adalah pengadaan film umumnya itu membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang banyak. Nah, ini diperuntukkan untuk jika media itu berupa film. Kan biasanya kalau film itu membutuhkan banyak kru, kemudian banyak tenaga dan juga modal yang tidak sedikit. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah terkadang film yang tersedia itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kekurangannya itu tadi. Jadi misalkan kita membutuhkan salah satu materi, tapi film tersebut tidak semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sekian itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.